Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Rupiah, seorang wanita muda asal Jawa Timur yang taat beribadah, tiba di Riyadh, Arab Saudi, dengan tekad kuat untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga demi membantu keluarganya di Indonesia. Sesampainya di rumah majikannya yang megah, Rupiah disambut hangat oleh keluarga Al-Hakim, meski ia tetap menjaga jarak dan rutin melaksanakan sholat 5 waktu di sela-sela kesibukan. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaannya, Rupiah berdiri di dekat jendela kamar, menatap langit Riyadh sambil berdoa agar Allah memudahkan tugasnya dan menjaga keluarganya dari segala mara bahaya. Kehidupan di Timur Tengah bukan tanpa tantangan, namun Rupiah selalu berusaha sabar menghadapi segala tugas rumah tangga yang berat dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Di antara tugas sehari-harinya, Rupiah juga rajin mengikuti kajian agama yang diadakan oleh majikannya, memperdalam pengetahuan Islamnya dan memperkuat ikatan spiritualnya. Pada suatu hari, saat tengah membersihkan ruang tamu, Rupiah bertemu dengan Abdullah, supir keluarga yang ramah dan selalu membantu dengan senyum hangatnya. Abdullah sering mengantarnya ke pasar lokal, memberikan kesempatan bagi Rupiah untuk mengenal lebih dekat budaya dan kehidupan masyarakat di Riyadh. Meskipun berbeda latar belakang, keduanya menemukan kenyamanan dalam percakapan yang didasari oleh nilai-nilai keislaman yang mereka pegang teguh. Rupiah merasa bersyukur atas pekerjaan ini, meski jauh dari tanah air, karena ia dapat menjalani ibadah dengan tenang dan bekerja dengan penuh dedikasi. Malam pertama Rupiah di Riyadh diakhiri dengan doa harian di Masjid Al-Haram, memohon perlindungan dan keberkahan untuk masa depannya. Abdullah, seorang pria paruh baya asal Yaman yang bekerja sebagai supir keluarga Al-Hakim, dikenal ramah dan selalu siap membantu dengan senyum tulusnya. Setiap hari Sabtu, Abdullah mengajak Rupiah berbelanja ke pasar tradisional di Riyadh, tempat mereka berbincang tentang kehidupan dan impian masing-masing. Pada salah satu perjalanan, Abdullah menunjukkan kepeduliannya dengan membagikan sedikit makanan kepada Rupiah setelah ia menyadari wanita muda itu terlihat lelah. "Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi perjalananmu, Rupiah," ujar Abdullah dengan penuh kehangatan saat mereka berhenti sejenak di pasar. Rupiah merasa nyaman dengan kehadiran Abdullah, merasa memiliki teman yang dapat diandalkan di negeri asing ini. Namun, di balik keramahan Abdullah, ada rahasia yang ia simpan, yaitu pesan-pesan rahasia yang ia kirimkan kepada Faridah, majikan perempuan keluarga Al-Hakim. Suatu malam, tanpa sengaja Rupiah melihat Abdullah mengirim pesan tersembunyi melalui ponsel pintarnya, yang ternyata ditujukan kepada Faridah. Pesan-pesan tersebut berisi kata-kata manis dan janji-janji yang membuat Rupiah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rupiah mulai curiga, namun ia memilih untuk tidak langsung menuduh Abdullah, melainkan mengamati lebih lanjut. Kepercayaan Rupiah pada Allah membuatnya tetap tenang, meski hatinya mulai dipenuhi dengan keraguan dan kecemasan. Pada suatu malam yang tenang, Faridah, majikan perempuan keluarga Al-Hakim, menemukan bahwa perhiasan mahalnya hilang dari laci pribadi. Faridah segera menuduh Rupiah sebagai pencuri, tanpa memberikan kesempatan kepada wanita muda itu untuk menjelaskan atau membela diri. "Aku tahu kamu yang mencurinya, Rupiah, jangan bohong," teriak Faridah dengan mata penuh kemarahan, memancing keributan di dalam rumah. Rupiah merasa terpukul dan bingung, namun ia tetap tenang dan berusaha mencari bukti untuk membersihkan namanya. Keluarga Al-Hakim segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang, yang kemudian menangkap Rupiah tanpa adanya penyelidikan mendalam. Dalam penjara, Rupiah merasa tertekan namun tetap memelihara iman dan harapannya akan keadilan dari Allah. Sementara itu, Abdullah yang sebenarnya mengetahui siapa pelaku asli perampokan tetap memilih untuk diam, membiarkan fitnah terus berkembang.
Rupiah sering teringat doa-doanya di Masjid Al-Haram, berharap Allah memberikan jalan keluar dari situasi yang penuh penderitaan ini. Di tengah penjara, Rupiah menerima kunjungan dari kiai lokal yang mencoba memberikan dukungan spiritual dan moral kepadanya. Ingatlah, Rupiah, Allah tidak akan membiarkan orang yang bersih dari dosa untuk tetap dalam penderitaan, ujar kiai dengan penuh keyakinan. Dalam proses penyelidikan, pihak berwenang menemukan serangkaian surat cinta palsu yang ditujukan kepada Abdullah, seolah-olah dari Rupiah. Faridah, dengan niat jahatnya, menyusun bukti-bukti tersebut untuk memperkuat tuduhan bahwa Rupiah terlibat dalam hubungan terlarang dengan Abdullah. Lihat, Rupiah telah mengirim surat ini kepada Abdullah. Ini bukti kamu berzina, seru Faridah di depan majelis hakim. Rupiah yang masih terjepit oleh tuduhan fitnah dan zina merasa tidak ada harapan, namun ia tetap memegang teguh keyakinan pada Allah. Abdullah, yang sebenarnya menyadari bahwa Faridah adalah dalang di balik semua ini, mulai merasa bersalah namun enggan mengaku. Rupiah tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan atau menunjukkan alibinya, semakin menambah tekanan dan ketidakadilan yang dirasakannya. Dalam sidang, hakim dengan cepat memutuskan hukuman rajam tanpa mendengar argumen atau bukti dari pihak Rupiah. Rupiah, kamu bersalah dan pantas mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku, ujar hakim dengan tegas tanpa rasa belas kasihan. Rupiah merasa hatinya hancur, namun ia tetap memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghadapi hukuman yang akan dijatuhkan. Dalam kepungan kesendirian penjara, Rupiah terus berdoa dan berharap Allah membela dirinya dari segala fitnah dan ketidakadilan. Hari pengadilan tiba, dan Rupiah dibawa ke alun-alun kota untuk menjalani hukuman rajam di depan publik yang ramai. Dengan nama Allah, kami melaksanakan hukum sesuai dengan perintah agama, ujar hakim dengan suara lantang kepada kerumunan. Rupiah berdiri di tengah-tengah alun-alun, dengan kepala tertunduk dan tangan terangkat dalam doa, memohon ampunan dan perlindungan dari Allah. Para algojo mulai melemparkan batu pertama, namun batu tersebut tiba-tiba hancur menjadi debu sebelum menyentuh tubuh Rupiah. Kerumunan terkejut dan mulai berbisik-bisik, mempertanyakan keajaiban yang baru saja terjadi di hadapan mata mereka. Apakah ini tanda dari Allah bahwa Rupiah tak bersalah? Tanya salah seorang warga dengan nada penasaran. Faridah, yang menyaksikan kejadian itu, tampak ketakutan dan mulai merasa gugup dengan peristiwa yang tak terduga. Abdullah, yang diam-diam menyaksikan rajam pertama, mulai merasa bersalah dan menyesal atas keputusannya untuk tetap diam. Para hakim yang hadir dalam pengadilan tersebut mulai merasa resah melihat keajaiban yang terjadi, namun mereka tetap berusaha melanjutkan proses hukum. Ini bukanlah keadilan yang sebenarnya, gumam salah satu hakim kepada rekannya, meragukan keputusan awal yang telah dibuat. Meskipun batu pertama hancur, hakim tidak menyerah dan memerintahkan algojo untuk melemparkan batu kedua yang lebih besar ke arah Rupiah. Semoga hukum Allah ditegakkan dengan tegas, ujar hakim sambil menyaksikan persiapan batu kedua yang lebih berat. Algojo melemparkan batu kedua dengan kekuatan penuh, namun sekali lagi batu tersebut hancur menjadi pecahan kecil sebelum mencapai tubuh Rupiah. Pecahan batu tersebut malah mengenai beberapa penonton di sekitar alun-alun, menyebabkan luka-luka ringan namun menimbulkan kemarahan di antara warga. Ini bukanlah hukum yang adil, mereka telah menyalahgunakan kekuasaan, teriak salah seorang warga sambil menunjuk ke arah hakim. Warga mulai mengorganisir diri, meminta agar pengadilan ulang segera digelar untuk memastikan keadilan bagi Rupiah. Di tengah keributan, beberapa orang mulai menyebut fenomena ini sebagai ilmu rawarontek, sebuah ilmu mistis yang konon bisa melindungi orang yang tak bersalah. Faridah, yang merasa bahwa rencana jahatnya mulai terungkap, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dari azab yang mungkin menimpa. Abdullah, yang semakin merasa bersalah, berusaha mencari cara untuk membantu Rupiah meski mengetahui risiko yang harus dihadapinya. Kejadian di alun-alun membuat situasi semakin kacau, mengguncang kepercayaan warga terhadap sistem hukum yang ada dan menimbulkan keresahan di seluruh kota.
Setelah kejadian rajam pertama dan kedua, warga mulai berkumpul di berbagai tempat untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada rupiah. Saya rasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pengadilan ini, ujar seorang warga tua sambil mengibas-ngibas rambut putihnya dengan tangan gemetar. Beberapa orang lain setuju, menambahkan bahwa mungkin ada kekuatan supranatural yang melindungi rupiah dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Ilmu rawarontek memang konon bisa melindungi orang yang bersih dari fitnah, kata seorang pemuda sambil menunjuk ke arah rupiah yang masih berdiri tegak meski terluka. Faridah, yang mendengar percakapan ini, mulai merasa cemas dan menyadari bahwa rencananya untuk menjatuhkan rupiah mulai terancam. Abdullah, yang diam-diam ikut mendengarkan, mulai berpikir keras tentang langkah selanjutnya yang harus diambil untuk memperbaiki kesalahannya. Di tengah perbincangan, beberapa warga mengajak untuk menggalang dukungan dan meminta pengadilan ulang demi keadilan yang sesungguhnya. Kita tidak bisa membiarkan rupiah diperlakukan seperti ini tanpa pembelaan, ujar seorang pemimpin komunitas dengan suara tegas. Rupiah yang mendengar bisikan warga merasa terharu namun tetap menjaga ketenangannya, memohon kepada Allah agar keadilan segera ditegakkan. Suasana di Riyadh mulai berubah, dengan semakin banyak orang yang mulai meragukan keputusan awal hakim dan menuntut kebenaran untuk rupiah. Meskipun batu kedua juga hancur, hakim tetap bertekad untuk melanjutkan proses hukuman rajam terhadap rupiah. Kita tidak akan berhenti sampai hukum Allah ditegakkan dengan sempurna, ujar hakim sambil mengatur persiapan untuk rajam ketiga. Para algojo membawa batu yang lebih besar dan lebih berat, berharap kali ini mereka dapat berhasil menjalankan hukuman sesuai perintah. Rupiah berdiri dengan tenang di tengah alun-alun, sambil terus berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Ketika batu dilemparkan, sekali lagi batu tersebut hancur menjadi pecahan-pecahan kecil sebelum menyentuh tubuh rupiah. Namun, kali ini percikan batu tersebut melukai beberapa penonton yang hadir, menyebabkan keributan dan kemarahan di antara warga. Ini bukan lagi tentang rupiah, ini tentang keadilan dan kebenaran, teriak seorang wanita sambil menunjuk ke arah hakim. Warga semakin marah dan mulai menuntut agar para hakim yang terlibat dalam pengadilan ini dihukum atas tindakan tidak adil mereka. Di tengah kekacauan, para hakim mulai merasa terancam dan meragukan keputusan awal mereka yang telah membawa penderitaan kepada rupiah. Suasana semakin memanas, dengan rakyat yang menuntut perubahan dan penghentian praktek hukum yang tidak manusiawi ini. Di tengah kerusuhan yang terjadi, seorang kiai asal Indonesia yang sedang berdakwah di Riyadh mengetahui tentang kasus rupiah dan memutuskan untuk turun tangan. Kiai tersebut, Ustadz Ahmad, segera mencari kesempatan untuk berbicara dengan para hakim dan mencoba menengahi konflik yang terjadi. Assalamualaikum, Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan bahwa rupiah adalah wanita yang berbakti dan tidak bersalah, ujar Ustadz Ahmad dengan penuh hormat kepada hakim. Namun, hakim menolak dengan tegas intervensi Ustadz Ahmad, menyebut argumennya tidak relevan dengan hukum setempat yang berlaku di Riyadh. Kami menghargai niat baik Anda, namun hukum kami tidak memerlukan campur tangan dari luar agama, jawab hakim dengan nada dingin. Ustadz Ahmad tidak menyerah, melainkan terus berusaha meyakinkan hakim bahwa rupiah adalah korban fitnah yang tidak bersalah. Dengan izin Allah, kami mencari keadilan dan kebenaran. Tidak ada yang ingin melihat rupiah dirugikan tanpa alasan yang jelas, tambah Ustadz Ahmad dengan penuh keyakinan. Meski ditolak, kedatangan Ustadz Ahmad memberikan harapan baru bagi warga yang mulai meragukan keadilan sistem hukum yang ada. Ustadz Ahmad kemudian mengajak warga untuk bersama-sama berdoa dan mendukung rupiah dalam menghadapi proses hukum yang tidak adil ini. Meskipun usahanya ditolak, semangat Ustadz Ahmad untuk mencari keadilan membuat warga semakin bersatu dalam mendukung rupiah. Hakim yang semakin terdesak oleh keributan warga memutuskan untuk melanjutkan hukuman rajam dengan persiapan yang lebih serius dan teknis. Kita akan menggunakan batu yang lebih besar dan algojo khusus dari kota lain untuk memastikan hukuman ini terlaksana dengan sempurna, ujar hakim kepada para algojo.
Para algojo segera berangkat ke kota lain untuk mendatangkan batu raksasa dan algojo yang lebih terlatih dalam menjalankan hukuman rajam. Sementara itu, Abdullah yang diam-diam mendengar rencana rajam ketiga merasa semakin bersalah dan mulai merencanakan cara untuk mengungkap kebenaran. Aku harus memberitahu Kiai dan mencari cara untuk menyelamatkan rupiah sebelum terlambat, pikir Abdullah sambil mencoba mencari solusi. Di sisi lain, Faridah yang mengetahui bahwa bukti-bukti telah terbongkar mulai panik dan mencari cara untuk menutupi kesalahannya. Kiai Ahmad terus berusaha mencari dukungan dari warga dan mencoba menggalang bantuan untuk pengadilan ulang, meski menghadapi penolakan dari hakim. Warga yang semakin marah menuntut agar pengadilan ulang segera digelar, menuntut keadilan bagi rupiah dan hukuman bagi para pelaku fitnah. Persiapan rajam ketiga pun berjalan dengan lancar, dengan batu yang sangat besar dan algojo khusus siap untuk menjalankan hukuman yang kejam. Pada hari yang ditentukan, alun-alun kota dipenuhi oleh warga yang semakin menuntut keadilan, sementara rupiah kembali dipersiapkan untuk menghadapi rajam ketiga. Pada hari rajam ketiga, suasana di alun-alun Riyadh penuh dengan ketegangan dan kerumunan warga yang mengawasi proses hukuman dengan mata yang tajam. Algojo khusus yang diundang dari kota lain membawa batu raksasa yang diharapkan dapat menegakkan hukuman rajam sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan nama Allah, kami menegakkan hukum dan keadilan untuk rupiah, ujar Algojo dengan suara lantang kepada kerumunan yang hadir. Rupiah berdiri tegak, memandang langit dengan penuh ketenangan, sambil terus berdoa agar Allah memberikan perlindungan dan keadilan. Algojo membawa batu raksasa itu dengan hati-hati, mencoba untuk melemparkannya ke arah rupiah dengan kekuatan penuh. Namun, saat batu itu dilemparkan, sekali lagi batu tersebut hancur berkeping-keping sebelum mencapai tubuh rupiah, meninggalkan pecahan batu yang berterbangan. Percikan batu tersebut melukai Faridah dan hakim utama, menyebabkan mereka terjatuh dan menimbulkan luka serius di depan mata warga. Ini bukti bahwa rupiah tak bersalah. Allah melindunginya dari fitnah, teriak seorang wanita sambil menunjuk ke arah rupiah. Kerumunan semakin marah dan mulai mengancam akan memberontak jika pengadilan ulang tidak segera digelar. Suasana di alun-alun semakin kacau, dengan warga yang menuntut keadilan dan para hakim yang mulai merasa terancam oleh kekuatan yang tidak mereka mengerti. Setelah kejadian rajam ketiga yang gagal, kemarahan warga Riyadh memuncak, dengan banyak yang mulai mempertanyakan integritas sistem hukum yang ada. Kita tidak bisa membiarkan rupiah diperlakukan seperti ini. Ini bukan keadilan, teriak seorang pria sambil menggenggam pundaknya seorang wanita. Warga mulai mengorganisir diri untuk meminta pengadilan ulang, memastikan bahwa rupiah mendapatkan kesempatan untuk membela diri secara adil. Ini adalah azab Allah bagi mereka yang menyebarkan fitnah dan ketidakadilan, ujar seorang ulama lokal yang turut hadir di alun-alun. Faridah yang terluka mulai menyadari bahwa tindakannya telah memicu kemarahan dan keresahan di antara warga, namun ia tetap menolak untuk mengakui kesalahannya. Abdullah yang melihat penderitaan rupiah merasa tertekan dan akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepada Kiai Ahmad. Kiai, aku harus mengakui bahwa Faridah yang sebenarnya menyusun fitnah ini. Aku tidak bisa terus diam lagi, ujar Abdullah dengan suara gemetar. Kiai Ahmad mendengarkan pengakuan Abdullah dengan serius, menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan rupiah dari hukuman yang tidak adil. Allah Maha mengetahui, kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat, kata Kiai sambil merencanakan langkah selanjutnya. Sementara itu, warga yang marah terus mendesak agar pengadilan ulang segera dilakukan, menuntut keadilan dan kebenaran bagi rupiah. Setelah pengakuan Abdullah kepada Kiai Ahmad, mereka bersama-sama memutuskan untuk mencari bukti yang dapat membersihkan nama rupiah dari fitnah yang menimpanya. Kita perlu menemukan saksi yang bisa membuktikan bahwa rupiah tidak bersalah dan bahwa Faridah adalah dalangnya, ujar Kiai Ahmad dengan tegas. Mereka mulai mengumpulkan bukti, termasuk pesan-pesan rahasia yang pernah dikirimkan oleh Abdullah kepada Faridah yang menunjukkan adanya konspirasi. Lihat ini, Kiai,
Pesan-pesan ini jelas menunjukkan bahwa Faridah yang mengatur semuanya, kata Abdullah sambil menunjukkan ponselnya kepada Kiai Ahmad. Kiai Ahmad segera menyusun strategi untuk menghadirkan bukti tersebut di pengadilan ulang yang sedang diatur oleh Raja. Kita harus menghadirkan semua bukti ini agar kebenaran bisa terungkap dan Rupiah dibebaskan dari semua tuduhan, ujar Kiai Ahmad dengan penuh keyakinan. Dengan bantuan warga yang mulai mendukung mereka, Kiai dan Abdullah berhasil mengumpulkan lebih banyak saksi yang siap memberikan kesaksian. Aku melihat Faridah mengirim pesan-pesan itu. Aku tahu ada yang tidak beres sejak awal, ujar salah seorang saksi yang bernama Siti. Rupiah yang mendengar kabar ini merasa harapan baru tumbuh dalam hatinya, meski ia masih harus menghadapi hukuman rajam yang akan dijatuhkan. Dengan bukti yang semakin kuat, Kiai Ahmad dan Abdullah bersiap untuk membawa kasus Rupiah ke pengadilan ulang yang dimandatkan oleh Raja. Raja yang mendengar tentang kerusuhan dan bukti-bukti baru yang diajukan oleh Kiai Ahmad memutuskan untuk mengadakan pengadilan ulang untuk kasus Rupiah. Kami ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar. Semua pihak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka, ujar Raja dalam pidatonya kepada rakyat. Pada hari pengadilan ulang, suasana di alun-alun Riyadh dipenuhi oleh warga yang penuh harap akan keadilan yang akan segera terungkap. Kiai Ahmad dan Abdullah membawa semua bukti dan saksi yang mendukung Rupiah, termasuk pesan-pesan rahasia yang ditujukan kepada Faridah. Dengan nama Allah, kami hadir di sini untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi Rupiah yang tak bersalah, ujar Kiai Ahmad dengan suara lantang di depan majelis pengadilan. Salah satu saksi, Siti, memberikan kesaksian yang kuat tentang keterlibatan Faridah dalam menyusun fitnah terhadap Rupiah. Saya melihat Faridah mengirim pesan-pesan itu. Saya tahu dia yang menyusun semua ini untuk menjatuhkan Rupiah, kata Siti dengan tegas di hadapan pengadilan. Hakim utama, yang sebelumnya terlibat dalam pengadilan awal, mulai merasakan tekanan dan keraguan setelah mendengar kesaksian yang jelas dan bukti yang tak terbantahkan. Dengan bukti yang telah disampaikan, tidak ada lagi keraguan bahwa Rupiah adalah korban fitnah, ujar hakim utama dengan suara gemetar. Raja, yang hadir di pengadilan, mengumumkan bahwa Rupiah dibebaskan dari semua tuduhan dan Faridah beserta para hakim yang terlibat akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya. Setelah pengadilan ulang yang adil, hakim-hakim yang sebelumnya terlibat dalam kasus Rupiah mulai mengalami perubahan nasib yang mengejutkan. Kami tidak bisa lagi menyangkal kesalahan kami. Semoga Allah memberikan ampunan dan hukuman yang setimpal, ujar salah seorang hakim yang kini merasa bersalah. Faridah, yang terbukti sebagai dalang di balik fitnah tersebut, dijatuhi hukuman cambuk di depan umum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan ini, kamu dinyatakan bersalah atas fitnah dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah menimpa Rupiah, kata Raja dengan tegas saat mengumumkan hukuman. Proses hukuman berjalan dengan cepat dan tanpa adanya perlawanan, menunjukkan bahwa keadilan telah ditegakkan di Riyadh. Para hakim yang terlibat juga menerima azab berupa kebutaan mendadak, menandakan hukuman dari Allah atas ketidakadilan yang mereka lakukan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan kita, ujar Kiai Ahmad kepada warga yang hadir. Warga yang menyaksikan hukuman ini merasa lega dan puas, melihat keadilan akhirnya ditegakkan bagi Rupiah. Rupiah yang dibebaskan merasa bersyukur kepada Allah dan kepada Kiai Ahmad yang telah membantunya membersihkan namanya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari fitnah dan menjaga kita dalam kebenaran. Doa Rupiah disambut dengan doa yang sama dari warga yang hadir. Setelah keadilan ditegakkan, Raja mengumumkan bahwa Rupiah akan diberikan kompensasi besar atas kerugian fisik dan mental yang telah ia alami selama proses fitnah. Rupiah, sebagai bentuk penyesalan dan permintaan maaf, kami memberikan kompensasi ini kepada Anda, ujar Raja dengan penuh hormat. Kompensasi tersebut berupa sejumlah uang yang besar, surat izin tinggal permanen di Arab Saudi, serta kebebasan untuk kembali ke Indonesia kapan saja. Terima kasih, Yang Mulia. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan keberkahan yang berlimpah,
jawab Rupiah dengan hati yang penuh rasa syukur. Selain uang, Rupiah juga diberikan hak untuk membuka usaha kecil di Riyadh, memungkinkan dia untuk memulai kehidupan baru dengan lebih mandiri. Rupiah memutuskan untuk menggunakan sebagian kompensasi tersebut untuk membantu keluarganya di Indonesia, memenuhi janjinya untuk selalu membantu mereka. Kebaikan Allah tidak pernah sia-sia. Semua penderitaan ini adalah ujian yang menguatkan iman saya, ujar Rupiah dalam pidato singkatnya di depan warga. Raja juga memerintahkan agar semua tindakan tidak adil yang terjadi selama kasus Rupiah diselidiki dan diberi hukuman yang setimpal kepada pelakunya. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan, tambah Raja dalam pidatonya. Dengan kompensasi yang diterimanya, Rupiah merasa beban penderitaan mulai terangkat dan memulai langkah baru menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh harapan. Setelah keberhasilan pengadilan ulang, Kiai Ahmad mengajak Abdullah untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar setelah keterlibatannya dalam fitnah tersebut. Abdullah, kita semua membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya dan kembali kepada Allah, ujar Kiai Ahmad dengan penuh pengertian. Abdullah, yang merasa bersalah atas tindakannya, menerima nasihat Kiai Ahmad dan memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai supir keluarga Al-Hakim. Saya minta maaf kepada Rupiah dan kepada semua orang yang telah terluka karena perbuatan saya, ujar Abdullah dengan suara lirih namun tegas. Kiai Ahmad membantu Abdullah untuk memulai kehidupan baru, memberikan bimbingan dan dukungan spiritual agar ia dapat menemukan kedamaian batin. Allah Maha Pengampun, mari kita berusaha memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik, kata Kiai Ahmad sambil meletakkan tangannya di bahu Abdullah. Abdullah merasa lega dan bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka berdua bersama-sama mengajak warga untuk memperkuat tali persaudaraan dan menjaga keadilan serta kebenaran dalam komunitas. Kita harus selalu menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan kita agar tidak menimbulkan fitnah dan ketidakadilan seperti yang terjadi pada Rupiah, ujar Kiai Ahmad dalam sebuah ceramah. Abdullah yang kini menjadi pribadi yang lebih bijaksana, berperan aktif dalam membantu komunitas dan mendukung kegiatan keagamaan yang positif di Riyadh. Dengan segala kompensasi yang diterimanya, Rupiah memutuskan untuk kembali ke Indonesia, membawa pulang pengalaman dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Alhamdulillah, Allah telah membebaskan saya dari fitnah ini. Saatnya kembali ke tanah air dan memulai babak baru dalam hidup saya, ujar Rupiah dengan senyum penuh harapan. Sebelum pergi, Rupiah mengadakan pertemuan terakhir dengan keluarga Al-Hakim, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Terima kasih atas segala yang telah kalian lakukan. Semoga Allah memberkati kalian semua, kata Rupiah sambil memeluk setiap anggota keluarga dengan hangat. Di bandara, Rupiah disambut oleh keluarga dan teman-teman di Indonesia yang telah mendukungnya sepanjang perjuangan. Kami bangga padamu, Rupiah, kamu adalah contoh keteguhan iman dan keberanian menghadapi ujian, ujar salah seorang saudara sambil membawakan bunga sebagai tanda penghormatan. Rupiah merasa lega dan bahagia dapat kembali ke tanah air setelah melalui berbagai cobaan yang menguji keimanannya. Sesampainya di Indonesia, Rupiah langsung kembali ke kampung halamannya di Jawa Timur, disambut hangat oleh warga dan keluarganya. Semoga Allah terus melindungi kita semua dan menjauhkan kita dari segala fitnah dan ketidakadilan. Doa Rupiah diikuti oleh doa-doa serupa dari orang-orang di sekitarnya. Dengan hati yang penuh syukur, Rupiah memulai kehidupan barunya di Indonesia, siap untuk berbagi hikmah dan pengalaman yang telah ia alami selama di Riyadh. Kasus Rupiah yang menjadi viral di media sosial dan pembicaraan warga memaksa kerajaan Riyadh untuk melakukan reformasi hukum bagi pekerja migran. Kami menyadari kesalahan yang telah terjadi dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan transparan, ujar seorang pejabat tinggi kerajaan dalam konferensi pers.
Salah satu perubahan utama adalah memberikan hak yang lebih besar bagi terdakwa untuk membela diri dan menyediakan akses ke pengacara yang kompeten. Selain itu, kerajaan juga memperketat pengawasan terhadap proses pengadilan untuk mencegah terulangnya fitnah dan ketidakadilan seperti yang dialami Rupiah. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di negeri ini mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil, tambah pejabat tersebut dengan penuh keyakinan. Para hakim yang sebelumnya terlibat dalam kasus Rupiah juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan etika dan keadilan agar dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Reformasi ini disambut baik oleh masyarakat yang melihatnya sebagai langkah positif menuju keadilan dan kebenaran yang lebih baik di Riyadh. Rupiah yang mendengar kabar ini merasa bangga dan lega, mengetahui bahwa perjuangannya tidak sia-sia dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Semoga perubahan ini membawa kebaikan dan mencegah adanya kasus serupa di masa depan, pikir Rupiah sambil melihat ke arah Riyadh dari jauh. Dengan adanya reformasi hukum ini, Riyadh mulai dikenal sebagai kota yang lebih adil dan ramah bagi pekerja migran, memberikan harapan baru bagi banyak orang yang datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kembali ke Indonesia, Rupiah membuka pesantren di kampung halamannya untuk membantu wanita muda memahami hak dan kewajibannya sebagai muslimah. Pesantren ini kami namakan Batu Hikmah, sebagai pengingat perjuangan kami melawan fitnah dan ketidakadilan, ujar Rupiah saat membuka pintu pesantren untuk pertama kalinya. Di pesantren tersebut, Rupiah mengajarkan tentang pentingnya keimanan, kejujuran, dan keberanian dalam menghadapi ujian hidup. Kita harus selalu menjaga diri dari fitnah dan menjaga nama baik kita, karena nama baik adalah harta yang tak ternilai, kata Rupiah dalam salah satu pelajaran. Pesantren Batu Hikmah menjadi tempat berkumpul bagi wanita muda yang ingin belajar dan memperkuat iman mereka, serta mendapatkan dukungan dalam menghadapi tantangan hidup. Rupiah juga mengundang para ustadz dan ulama untuk memberikan ceramah dan bimbingan spiritual, memperkaya pengetahuan peserta pesantren tentang Islam. Dengan ilmu dan iman yang kuat, kita bisa menghadapi segala cobaan dan tetap teguh dalam kebenaran, ujar salah seorang ustadz yang menjadi pengajar di pesantren. Selain pendidikan agama, pesantren juga menyediakan pelatihan keterampilan praktis untuk membantu wanita muda menjadi mandiri dan berdaya. Kami ingin menciptakan generasi wanita yang kuat, beriman, dan mampu berdiri sendiri dalam menghadapi segala tantangan, kata Rupiah dengan penuh semangat. Dengan nama Batu Hikmah, pesantren tersebut tidak hanya menjadi simbol perjuangan Rupiah, tetapi juga sumber inspirasi dan kekuatan bagi banyak wanita muda di Indonesia untuk terus berjuang dan menjaga keimanan mereka.